Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali dalam program Resapi GKJ Margoyudan yang menolong, menuntun, menyapa kita untuk kita bisa kembali pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, memantapkan apa yang sudah kita jalani, meneguhkan apa yang sudah kita pilih, dan mengingatkan betapa rapuhnya kita di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita bersatu hati di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus untuk supaya kita dimampukan mengerti memahami firman Tuhan dan memiliki spiritualitas yang senantiasa terarah pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, atas anugerah yang boleh kami terima. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Mari Tuhan tolong dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu menolong kami, menuntun kami, meneguhkan kami, serta mengingatkan kami akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1, 2, dan 7 yang demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Judul perenungan kita adalah Allah yang memberi keamanan. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang salah dari sebuah sensus? Sensus ini tidak salah Bapak Ibu Saudara. Apalagi di zaman kita saat ini, sensus ini dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang kemudian bisa dianalisis. Dan ketika ada persoalan, maka dengan data ini, dengan basis data ini, kita bisa menentukan solusi-solusi yang tepat, langkah-langkah yang tepat, strategi-strategi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan basis data. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun memang karena adanya perbedaan zaman, kemudian budaya, maka sensus ini menjadi keliru. Bahkan karena ada niat terselubung, maka sensus di zaman itu yang dilakukan oleh Daud ini menjadi keliru, jadi dosa di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud ini sudah sering mengalami keberhasilan. Perang-perang yang dijalani oleh dia ini berhasil semuanya dan membuat dia kemudian terbujuk oleh iblis mengadakan sensus. Nah, yang salah bukan sensusnya, sekali lagi ya. Yang salah bukan sensusnya, tetapi yang salah adalah niatnya Daud. Yang keliru adalah niatnya Daud. Dan menurut pandangan zaman itu juga berbeda dengan zaman sekarang. Nah, yang pertama niatnya Daud dulu. Niatnya Daud apa toh mengadakan sensus? Untuk menghitung berapa jumlah orang yang bisa mengangkat pedang supaya bisa diikutkan dalam perang. Nah, ini sudah keliru nih. Ya, sudah keliru. Kenapa keliru? Nah, ini masuk yang kedua, niatnya Daud. Niatnya Daud ini keliru. Karena apa? Ketika menghitung jumlah orang yang bisa mengangkat pedang, maka Daud ini menyandarkan kehidupan, kelangsungan, dan keamanan bangsa Israel bukan pada Allah, tetapi pada orang-orang yang bisa mengangkat pedang. Jadi niatnya Daud ini menyandarkan keamanan bangsa Israel yang dia pimpin pada orang-orang yang bisa mengangkat pedang. Pada zaman itu juga
perbedaan budaya dengan zaman sekarang ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang berhak menghitung apa yang menjadi miliknya ya hanya sang pemilik. Nah, Israel ini bukan miliknya Daud. Jadi Daud tidak berhak menghitung berapa jumlah bangsa Israel. Yang berhak menghitung ini adalah Allah. Dan Allah tidak memerintahkan Daud untuk menghitung jumlah orang di bangsa Israel, apalagi yang bisa mengangkat pedang. Nah, jadi ini Daud menghitung apa yang bukan miliknya dan menyandarkan keamanan bangsa Israel pada orang-orang yang bisa mengangkat pedang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa mengapa kemudian ditulisnya iblis yang bangkit melawan orang Israel dan kemudian membujuk Daud. Karena perintah untuk mensensus bukan dari Allah, melainkan keinginan dari Daud sendiri yang ternyata dibujuk oleh iblis. Nah, di sisi lain ada rasa kurang percaya dari Daud kepada Allah untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel. Jadi Daud ini meragukan Allah. Padahal keamanan bangsa Israel itu terletak pada Allah sendiri. Allah yang memberi keamanan, bukan orang-orang yang ada di dalamnya. Jumlah orang yang bisa mengangkat pedang, bukan itu, tapi pada Allah itu sendiri. Iman kepada Allah, itulah yang menyelamatkan bangsa Israel. Nah, di akhir cerita kemudian memang Daud menyadari dosanya ini dan kemudian mengaku dosa di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita pernah meragukan kehendak Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Sudah berdoa, tapi kemudian kita masih kekhawatiran kita masih jauh lebih besar daripada rasa percaya kita kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kemudian kita olah, kita tata supaya kekhawatiran kita itu tidak melebihi rasa percaya kita dan terus memegang dengan keyakinan, dengan iman bahwa Allah yang memberi keamanan, Allah yang memiliki kehendak, sehingga sekalipun kemudian kita berjuangnya mungkin hanya sekitar 10%, tapi Tuhan sudah berkehendak kita akan memiliki itu, ya akan kita miliki. Kita berjuang 100%, Allah bilang Allah sudah berkehendak itu akan jadi milik kita, ya itu akan jadi milik kita. Jadi terletaknya bukan pada apa yang kita miliki, daya yang kita keluarkan, tapi lebih kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Kita udah berjuang sampai beratus-ratus persen, tapi kalau Allah bilang enggak, ya enggak. Nah, inilah kehendak Allah itu yang menjadi hal yang utama. Nah, dalam hal ini terkait dengan ceritanya Daud, keamanan kita bukan terletak pada hal-hal yang kita miliki, tetapi keamanan kita itu terletak pada Allah. Allah yang memberikan keamanan, Allah yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan tentu saja kita juga diberikan hikmat untuk kemudian kita mengambil bagian dalam menata apa yang kita miliki, mengelola apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, menyimpan apa yang Tuhan percayakan kepada kita supaya bisa tetap aman. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu.
kami kembali diingatkan, kembali diteguhkan bahwa Engkaulah yang memiliki kehendak dan kuasa. Engkaulah yang memberi keamanan pada bangsa Israel. Sehingga kami perlu menyandarkan hidup kami bukan pada tangan manusia, tapi pada kehendak Allah, pada Allah sendiri. Sehingga kami tidak mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Amin.